Guys, ada pembelajaran baru nih khususnya netizen Malaysia yang belum bisa move on perihal bahasa Indonesia yang telah jadi bahasa official language UNESCO gitu. Yang hingga saat ini sebagian netizen Malaysia belum bisa menerima fakta maupun kenyataan kalau bahasa Indonesia telah jadi official language UNESCO loh. Masih saja mereka usik di media sosial gitu. Kelihatan banget mereka memiliki hasad dengki kepada Indonesia ini ya. Soalnya negara tetangga yang lain gak ada tuh seperti mereka yang mengusik bahasa Indonesia gitu. Bener gak? Nih kita lansir dari seorang TikToker yang sengaja dibuat beliau agar sebagian orang Malaysia cerah pemikirannya perihal bahasa ini. Karena mereka masih saja mengusiknya di media sosial gitu. Nih kita lihat. Di sini dapat kita lihat bahasa Melayu Malaysia. Akarnya dari bahasa Melayu terus dipupuk dengan bahasa Inggris yang overdosis katanya. Hasilnya adalah tidak lebat dan tidak berbuah katanya gitu. Terus di sini kita lihat ya bahasa Indonesia gitu. Akarnya dari bahasa Melayu Tinggi Riau. Terus dipupuk nasionalisme, bahasa asing, bahasa lokal gitu. Dengan komposisi pupuk yang sesuai takaran, bahasa Indonesia tumbuh lebat serta banyak berbuah. Jadi kita lihat ya guys, perbedaannya bahasa Melayu versi Malaysia dengan bahasa Indonesia itu sangat jauh berbeda ya. Kalau kita lihat dari rantingnya, daunnya, buahnya gitu. Hanya akarnya aja yang sama gitu. Sama-sama berasal dari bahasa Melayu gitu. Tapi Indonesia bahasa Melayunya yang dari Sumatera, bukan bahasa Melayu yang dari negara tetangga kita ini gitu. Wah, keren banget kan penjelasannya. Semoga mereka bisa paham ya. Kita lihat nih guys, ada komentar nih. Bagus Indonesia guna bahasa Jawa sebagai bahasa kebangsaan Indonesia katanya. Jangan guna bahasa Melayu, sebab bahasa Indonesia mencuri bahasa Melayu. Itu menyebabkan bahasa Indonesia menyesatkan bahasa Melayu. Ini menjadi masalah kepada bahasa Melayu. Sadar tak warga Indonesia, ini fakta katanya. Astagfirullah. Kenapa ya sebagian orang Malaysia masih ada yang seperti ini? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dia sadar nggak sih kalau bahasa Melayu itu bukan milik mereka? Kayaknya dia nggak sadar ya guys, seolah-olah bahasa Melayu ini milik mereka. Bahasa Melayu ini juga ada di Indonesia, tepatnya di Sumatera. Indonesia mengambil akarnya Melayu yang ada di Sumatera, bukan Melayu yang dari Malaysia. Cobalah bayangkan guys, kalau bahasa Melayu Malaysia akar bahasa nasional kita, mungkin bahasa kita udah jadi bahasa rojak namanya. Bener kan? Kenyataannya bahasa Melayu yang dari Sumatera lah akar dari bahasa Indonesia. Terus nih ya, padahal bahasa Melayu yang ada di Indonesia dan bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu berbeda. Dia nggak tahu karena pengetahuannya masih minim. Astagfirullah. Dia bilang tadi bahasa Indonesia mencuri bahasa Melayu. Itulah akibatnya IQ-nya ketinggian. Jadi kelihatan on-nya. Pantesan netizen Malaysia ditertawain bangsa asing karena sukanya klaim sana klaim sini. Usaha Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap bahasa yang sama dituturkan dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah. Bahwa bahasa Melayu di Malaysia pun sudah berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia begitu. Jadi misalnya yang ada di Riau. Nah, ini yang lalu menyebabkan kita salah satunya menjadi alasan tidak lagi menggunakan bahasa Melayu ya. Tentu dengan pertimbangan yang lain, misalnya kalau yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan adalah satu, penuturnya lebih banyak. Yang kedua, dari sisi tadi persebaran bahasa Indonesia lebih luas dan sebagainya. Ini lalu menjadi kemauan politik dari pemerintah agar
kita tidak akan mengalah untuk urusan bahasa ini, tidak akan mungkin kita menggunakan bahasa Melayu ya. Kalau bahasa Melayu diterima, itu artinya bahasa daerah. Kita mundur lagi gitu loh. Dengan pertimbangan nasionalisme, pertimbangan bahwa yang kita bingkai ini keindonesiaan, maka kita akan memperjuangkan bahasa Indonesia. Bahwa misalnya upaya itu ditolak oleh negara lain, ya tidak apa-apa gitu loh. Toh tidak harus diterima juga begitu, tapi sebagai bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri dengan tegak, kita mengajukan bahasa Indonesia begitu. You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, "Fuck, that's a good slogan," you know, because like their slogan is an answer to Indonesia, because their slogan is Malaysia. Truly Asia, like not like those. Like, what do you mean? Like, it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like. They should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Something like that. I don't know, or at least Malaysia, we wish we were Singapore. You know, it's like... Sanskrit, bahasa Melayu kuno. Oh my God. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin masih ramai yang tahu dan ramai yang mempersoalkan apakah yang Ustaz cakap ni saja-saja atau Ustaz saja karang sendiri. Ustaz bawa antum ke Museum Sumatera Selatan. Ni prasasti batu bertulis Melayu kuno, tulisan Melayu kuno ni. Nampak tak? Okey, ni cara baca dia. Swasti Sri Sakawar Satita Ekadasisu Kalapak Sawulan Waisaka Dapunta Hayang Naikli. Itu cara baca dia. Tulisan dia macam ni. Dia punya arti dia tu. Selamat, tahun Saka telah lewat 604 pada hari ke-11. Paro terang bulan Waisaka Dapun Hayang naik di perahu mengambil Sedaятara 6 pada hari ke-7 paro terang. Itu maksud dia. Dan banyak lagi ni prasasti ni. Ini tulisan Melayu kuno. Okey, Melayu kuno ni. Di Museum Sumatera Selatan. Tu. Prasasti Talang Tuo, batu bertulis. Ini peninggalan sejarah. Kita ada bukti peninggalan bersejarah ni. Nampak? Nampak tak ni? Okey. Okey, macam mana cara baca dia ni? Ni cara baca dia. Okey, ini maksud dia. Ini maksud. Allahu Akbar. Jadi, apa yang Ustaz beritahu dan Ustaz share pada antum itu bukan sekadar sembang kosong. Ini ada bukti, bukti sejarah. Sampai sekarang ada, datang ke Sumatera Selatan. Antum tengok sendiri dekat museum kat sini. Macam mana peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya